Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu jalla fi ulah حمد الشاكرين ونثني عليه ثناء الذاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bersyukurlah kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kita pada malam ini, yaitu kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia, fi baitin min buyutillah, salah satu di antara rumah-rumah Allah yaitu masjid, dan untuk beribadah min a'zamil ibadah, melakukan ibadah yang termasuk di antara ibadah yang besar, yaitu talabul ilmi. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Al-Jannah, inilah seharusnya cita-cita setiap mukmin, ya, meraih surganya Allah Azza wa Jalla, kembali ke tempat asal kita, kembali ke tempat asal kita, karena asal Nabi Adam alaihi salam, ya, di mana? Di surga. Nah, ikhwah sekalian, kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada malam ini kita sampai pada hadis yang kedua pada bab takwa yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Nah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-thani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خادرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.
Nah, maka materi kajian kita malam ini tentang fitnah dunia dan fitnatun nisa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dunia adalah darul amal. Dunia ini Allah Azza wa Jalla berikan untuk kita adalah tempat untuk beramal, tempat untuk bercocok tanam, dan hasilnya akan kita raih, buahnya akan kita petik di mana? Di akhirat. Nah, jadi disebutkan bahwasanya dunia adalah waktu zira'ah. Dunia ini adalah tempat untuk kita bercocok tanam. Amma waktu al-hasad, adapun waktu panennya fil akhirah, di akhirat. Nah, dan di antara sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempat untuk beramal, ya. Wa ammal akhirah darul hisab. Adapun akhirat adalah tempat dihisabnya amal perbuatan kita di dunia ini. Maka tidak ada penghisaban di dunia, ya, sebagaimana nanti di akhirat tidak ada waktu beramal. Tidak ada lagi waktu untuk kita beramal di akhirat. Di akhirat hanyalah tempat untuk diperhitungkan, ditimbang amal perbuatan kita. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau melihat dunia tidur, begitu bangun, ya, ada bergaris tsumma tarakaha. Enggak ada, kata Rasulullah sallallahu, ya, bagiku dengan dunia ini hanyalah seperti seseorang, ya, illa karajulin, seperti seseorang yang apa? Fis safar, maksudnya dalam perjalanan, summa istadalla tahta syajarah, kemudian dia berteduh di bawah pohon, summa tarakaha, lalu dia meninggalkannya. Nah, itulah dunia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik kita lihat, ya ikhwah, seorang Rasul apabila dia minta Allah langsung berikan, apabila dia berdoa Allah langsung kabulkan. Iya. Tikarnya Rasulullah SAW keras, begitu beliau bangun, apa? Sampai membekas di punggungnya. Dan lihat keadaan kita sekarang. Lihat keadaan kita sekarang. Kalau kita tidur, punggung kita yang membekas di kasur. Ya, Rasulullah tikarnya yang membekas di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya susah-susah kita bangun sholat, ya, keenakan tidurnya. Allahul musta'an. Kemudian kalau kita lihat keadaan hidupnya Rasulullah SAW, kehidupan para sahabat, manusia-manusia termulia, kehidupan Abu Bakar Siddiq, ya, belum ada AC, belum ada jalan beraspal sekarang,
belum ada, Masya Allah, mobil, pesawat, belum ada. Iya. Tapi siapa yang mendidik mereka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita melihat tergambar pada setiap para sahabat, ya, mereka itu bukan berlomba untuk membangun dunia, membangun istananya di dunia, tapi mereka berlomba membangun istananya di surga. Apakah mereka dahulu nggak ada orang kaya? Banyak orang kaya. Bagaimana Abu Bakar Siddiq yang menginfakkan semua hartanya? Berarti dia punya harta yang banyak. Bagaimana Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya? Abdurrahman bin Auf terkenal di antara sahabat yang kaya raya. Utsman bin Affan, ya, sahabat yang mulia yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan kepada mereka harta, tapi dengan harta ini mereka membangun istananya di surga, bukan di dunia. Nah, makanya kalau kita mendapatkan kehidupan kita di dunia sekarang ini, rumah kita kecil, saya kira nggak ada orang yang lebih kecil rumahnya dari rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah rumah Rasulullah sudah berkeramik? Enggak. Ketika panas menyengat, betul-betul dirasakan panas itu karena nggak ada apa? Nggak ada AC seperti kita sekarang ini. Karenanya kita dapatkan ada hadis ketika sholat zuhur, ketika panas sangat tinggi, ya, maka Rasulullah SAW merukhsahkan supaya diakhirkan sholat zuhur, diakhirkan sedikit sampai panas agak redup. Saking panasnya, nggak ada AC. Kalau sekarang, ya, kita sampai kalau sudah masuk ke ruangan, masuk ke kamar, masuk ke masjid, nggak kenal panas. Keluar dari rumah, masuk mobil, mobilnya ber-AC. Seharusnya apa, ikhwah? Seharusnya dengan keadaan mudahnya hidup kita di zaman kita sekarang ini, semakin banyak ibadah kita. Tapi apa yang terjadi? Kita terfitnah dan terlena dengan kemudahan yang Allah berikan di zaman ini. Bukannya itu mendekatkan kita kepada Allah, bahkan banyak di antara kita yang justru terlalaikan dengan begitu banyak nikmat yang tidak ada. Nikmat ini, ya, didapatkan oleh orang-orang dahulu. Nah, ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, Rasulullah SAW bersabda, inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya dunia ini hulwah, manis. Dunia ini manis, kata Rasulullah SAW. Lihat, khadirah, hijau, enak dipandang. Nah, wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mustakhlifukum fiha, memberikan untuk kalian, ya, dari generasi ke generasi. Itu Allah Azza wa Jalla memberikan dunia ini untuk hambanya, ya. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka hendaklah manusia ini melihat
apa yang dia amalkan. Apa yang dia amalkan, mereka amalkan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian dengan fitnah dunia ini. Ya. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian dengan fitnah nisa, fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fil nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali membinasakan Bani Israel itu adalah fitnah wanita. Nah, kita sudah menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah SAW dengan masalah dunia ikhwah. Coba mari kita perhatikan juga di antara hadis Rasulullah SAW tentang beliau mengabarkan kepada kita tentang dunia ini. Beliau SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kamithli ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima tarji'." Nah, ini ukuran dunia kalau dibandingkan dengan akhirat. Nilai dunia kalau dibandingkan dengan akhirat. Tujuannya apa, ikhwah? Agar kita tidak terfitnah, agar jangan dunia ini melalaikan kita dari beribadah, dari tujuan yang paling utama Allah ciptakan kita itu beribadah. Tidaklah dunia ini fil akhirah, di akhirat kelak, illa kamitsli ma yaj'alu ahadukum, terkecuali seperti seseorang dari kalian, ya, dia mencelupkan, ya, telunjuknya fil yam, di tengah air lautan, ya, falyanzur bima tarji. Begitu dia mengangkat telunjuknya, apa yang terambil dari air lautan yang begitu luas di telunjuknya itu? Banyak? Sangat sedikit. Ya. Telunjuk kita celupkan di air lautan yang begitu luas. Apa yang kita bisa ambil? Jadi bukan kita cebok, ya. Bukan diambil dengan dengan telapak tangan kita, tapi diumpamakan oleh Rasulullah, kalian mencelupkan telunjuk kalian. Berarti sedikit sekali. Nah, karenanya sangat tidak bernilainya dunia ini kalau dibandingkan dengan surga, dibandingkan dengan akhirat. Rasulullah bersabda, ya, "Lau anna ad-dunya tusawi 'inda Allah janaha ba'udah." Kalau sekiranya dunia ini, ya, tusawi 'inda Allah janaha ba'udah, sama nilainya, ya, di sisi Allah dengan sayap nyamuk, ma saqa kafiran surbata ma'in. Sungguh Allah Azza wa Jalla tidak memberikan seteguk air pun bagi orang kafir. Hadisnya apa, ikhwan? Kalau sekiranya dunia ini sama nilainya di sisi Allah, ya, dengan sayap nyamuk, antum sudah bisa menggambarkan nyamuk itu makhluk yang besar, makhluk yang sangat kecil, serangga, ya. Subhanallah, antum pegang aja sayapnya nggak bisa antum pegang, saking kecil nyamuk itu. Rasulullah mengabarkan kepada kita, nih, kalau sekiranya dunia ini dibandingkan dengan akhirat nanti, kalau sekiranya nilainya sama dengan sayap nyamuk, ini berarti nilainya nggak sama, ya kan? Maka sungguh Allah Azza wa Jalla tidak memberikan seteguk air pun bagi orang kafir.
Tapi karena nilai dunia ini lebih sedikit daripada sayap nyamuk, udah kafir orang dijadikan kaya oleh Allah, enggak apa-apa. Padahal orang kafir, ya dia tidak beriman kepada Allah, menyekutukan Allah, kufur dengan nikmat Allah. Ya, tapi karena dunia ini tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan Rasulullah menggambarkan, ya di sisi Allah nilai dunia itu lebih sedikit daripada sayapnya. Nah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan nasihat dan gambaran tentang keberadaan kita di dunia ini. Beliau mengatakan an-nasu mundu khuliqu lam yazalu musafirin wa laysa lahum hattun an rihalihim illa fil jannah awin nar. Manusia ini dari sejak mereka diciptakan lam yazalu musafirin, maka mereka terus masih berada dalam safar. Ya, ini sekarang Al-Imam Ibnul Qayyim mendekatkan pemahaman kita tentang kehidupan kita di dunia ini, kita seperti orang yang sedang safar. Ya, lam yazalu musafirin wa laysa lahum hattun an rihalihim illa fil jannah aw fil nar, dan tidak terhenti ya safar mereka ini di dunia terkecuali nanti berhenti, akhirnya tujuan mereka kemana? Imma fil jannah atau fil nar. Di situ terhenti safar kita. Ya. Wal aqilu, dan seorang yang cerdas. Seorang yang cerdas ya'lamu anna safar mabniun 'alal masyaqqah. Seseorang yang cerdas, seorang yang berakal, bahwasanya dia mengetahui safar itu melelahkan. Safar melelahkan. Ya. Itulah kehidupan kita di dunia ini. Ya. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla melelahkan. Ya, karenanya al-jannatu, surga itu ikhwah, apa kata Rasulullah SAW? Huffati al-jannah bil makarih. Surga itu nanti dipenuhi oleh orang-orang yang apa? Mendatangkan sesuatu yang berat. Di dunia ini apa yang berat? Ibadahnya kepada Allah. Itu berat. Wa huffatin nar bil syahawat. Dan surga itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Beda? Beda ya? Beda. Nah, karenanya Rasulullah SAW menggambarkan orang yang meninggal, seorang mukmin yang meninggal, dia apa? Mustarihun. Mustarih, istirahat. Istirahat dia dari capeknya dunia. Ya. Istirahat orang yang beriman dari capeknya dia menjalankan istiqamah, mengerjakan setiap yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Ya. Dia datangkan ibadah-ibadah yang wajib, terutama ibadah yang sholat sangat dia jaga. Ya. Ibadah badannya, ibadah hartanya yang harus dia keluarkan zakatnya. Ya. Dia datangkan ibadah puasa dengan benar. Ya. Dia jaga lisannya dari berkata yang kotor. Dia jaga matanya dari melihat yang haram. Dia jaga telinganya dari mendengarkan yang haram. Ini ibadah yahtaju ila sabr.
Ibadah dengan seluruh anggota tubuh kita ini membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Ya. Membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Karenanya as-sabru disebutkan oleh para ulama itu ada 3 macam. Yang pertama as-sabru ala ta'atillah, diantaranya bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Maka orang-orang yang tidak bersabar, dia tidak akan mampu beribadah dengan sempurna. Yang kedua as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, bersabar menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan bagi kita. Dan yang ketiga as-sabru an ma'siyatillah, bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Nah, Imam Al-Qayyim mengatakan wal aqil ya'lamu anna as-safar mabniun 'ala al-mashaqqah wa rukubil akhtar. Dan sesungguhnya safar ini, ya, seorang yang cerdas mengetahui bahwasanya safar itu masyaqqah. Ya, masyaqqah. Berat. Kenapa ya, ikhwan? Orang yang safar dia bukan sedang bertempat tinggal di rumahnya. Itulah keberadaan kita di dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya. Ya. Dunia ini akan kita tinggalkan. Ya, karena kita sedang safar di dunia ini. Dan orang yang sedang safar berat, masyaqqah. Ya. Bayangkan saja kalau kita sedang safar mencari tempat istirahat, kita harus misalnya kalau mau cari hotel atau apa, kita harus mengeluarkan biaya yang besar. Cari makanan dan seterusnya. Tidak seperti ketika kita berada di rumah kita. Iya. Wa rukubil akhtar. Dan orang yang sedang safar bisa jadi dia akan mendapatkan sesuatu yang membahayakan. Kalau dia pakai kendaraannya bisa jadi meletus ban mobilnya. Ya kan? Berat. Apalagi sama keluarga. Ketika kita di tengah perjalanan yang jauh dari kampung, jauh dari kota, ya, meletus ban mobil, siapa yang kita harapkan membantu kita? Mau kita dorong sendiri mobil? Nggak bisa. Masyaqqah. Iya. Wa minal muhal 'adatan ayatluba fihi na'imun wa ladzah wa rahah. Dan termasuk di antara yang sangat mustahil seseorang ketika dalam safarnya itu dia ingin mendapatkan kelezatan karena dia dalam keadaan safar. Jadi safar itu di situ kita tidak mendapatkan enak, tidak. Tapi baru kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu setelah sampai pada tujuan safar kita. Nah, innama dzalika ba'da intihais safar. Adapun kelezatan, adapun kenikmatan itu akan kita dapatkan setelah selesai kita dari safar. Baru di situ kita istirahat. Ya. Nah, safar seseorang mukmin di dunia ini safarnya kemana? Ke surga. Karena Rasulullah SAW menggambarkan orang yang beriman, dia apa, ikhwan? Ketika dia meninggal dia mustarih, istirahat dari lelahnya beribadah kepada Allah. Nah, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mendatangkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, sungguhnya dunia ini hulwatun khadirah, manis, ya, hulwatun fil madaq, ya, kalau dirasakan dia manis. Artinya setiap orang yang mendapatkan, begitu dia mendapatkan rezeki banyak, harta yang
dia dapatkan terasa manis. Siapa yang tidak senang? Ya kan? Wa khadirah fil mar'i, hijau di pandangan. Ya. Dan apabila seseorang dia melihat sesuatu yang manis dan enak dipandang, ya, hatinya mengharapkan untuk mendapatkannya. Ya. Maka dunia ini, kata Syekh menjelaskan, hulwatun fi madzaqiha, khadiratun fi mar'aha, fayaktar al-insan bima biha wa yanhamuka fiha wa yaj'aluha akbaru hammuh. Walakin Nabi sallallahu bayyana anna Allah Ta'ala mustakhlifana fiha fayanzur kaifa na'mal. Nah, sekalian kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memberikan kita, ya. Tapi apa? Fayanzur kaifa ta'malun. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di sini, Inna Allah Ta'ala mustakhlifukum fiha fanzur kaifa ta'malun hal takumuna bi ta'ati wa tanhauna an-nafs 'anil hawa. Dengan gampangnya kalian mendapatkan dunia ini, apakah kalian menegakkan ketaatan kepada Allah, ya, dan kalian mencegah hawa nafsu kalian dari melakukan penyimpangan dan kemaksiatan. Wa takumuna bima aujaballahu alaikum wa la tagtarru bid dunya aw anna al-amra bil aks. Ya. Apakah kalian di dunia ini mendatangkan kewajiban yang Allah wajibkan dan tidak tertipu dengan hijaunya dunia ini, manisnya dunia ini, atau perkaranya sebaliknya? Sebaliknya artinya kalian malah tertipu, ya, tenggelam dengan hawa nafsu, lupa bahwasanya kalian sedang safar. Nah, karenanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, fattakud dunya, aikumu bima amarakum bihi watruku ma nahakum anhu wa la taghurrannakum halawatad dunya. Maka hendaklah kalian takut dengan fitnah dunia ini, ya. Bagaimana kita takut dengan fitnah dunia? Kita sering menyampaikan, banyak di antara manusia ikhwah dahulu ketika fakirnya dia banyak beribadah kepada Allah, tapi ketika Allah berikan keluasan rezeki untuknya, susah dia mencari waktu untuk beribadah kepada Allah. Nah, keadaannya lebih baik ketika dia fakir dulu daripada ketika dia sudah kaya. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Ya. Janganlah menipu kalian al-hayah ad-dunya. Ya, hijaunya dunia ini, kehidupan dunia ini. Wa la yaghurrannakum billah al-gharur. Janganlah kalian tertipu untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla al-gharur oleh syaitan. Ya. Ibnu Abbas mentafsir la ya syaitan. Masa Allah Anda malam ini sudah salat tahajud, salat malam, Anda sudah mulia, tidak akan memudaratkan Anda dengan berzina sekali saja, tidak akan memudaratkan Anda dengan berjudi. Itu bisikan setan. Lalu jiwa yang lemah mengatakan, oh iya ya, saya sudah banyak beribadah, umrah, berhaji. Ini bisikan setan.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Ya, maka fitnah dunia ini yang menghiasinya adalah syaitan. Membuat indahnya adalah syaitan. Membuat kita terlena adalah syaitan. Ya. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka hati-hatilah kita dengan fitnah dunia ini. Ya, wattaqun nisa, dan takutlah kalian dengan fitnah wanita. Nah, ihdaruhun, wa hadha yashmal al-hadar min al-mar'ah fi kaydiha ma'a zawjiha, wa yashmalu aidan al-hadru min an-nisa wa fitnatihin. ولهذا قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Nah, takutlah kalian dengan fitnah dunia dan takutlah kalian dengan fitnah wanita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling memudaratkan, mencelakai, ya, laki-laki, terkecuali fitnah itu dari wanita. Nah, siapa mereka laki-laki ini? Yang syabab lebih-lebih, yang masih muda lebih terfitnah. Yang sudah menikah jangan mengatakan saya enggak terfitnah. Terfitnah. Ya. Yang menikah pun terfitnah dengan wanita. Dia akan terus dihiasi oleh syaitan, akan lebih cantik wanita yang haram baginya daripada istrinya. Nah, fitnah ini datang dari mana? Dari wanita. Nah, karenanya di dalam hadis kita dapatkan, ya ikhwah, atau nasihat al-Imam As-Suyuti, beliau menyebutkan, innal fuqaha akthiru fi nushi an-nisa bistikmali zinatihinna dakhil al-manazil. Para fuqaha banyak menasihatkan kepada wanita, ya, wanita-wanita kaum mukminin yang menjadi istri, supaya lebih banyak berhias di rumahnya. Untuk menjaga apa? Menjaga suaminya terfitnah di luar sana. Nah, sekarang ikhwah, bagaimana antum melihat di antara cara orang-orang gharbiyun, ilmaniyun, merusak akhlak kaum muslimin? Dari apa mereka serang senjatanya? Dari wanita. Di setiap pertokoan, di perusahaan, di pabrik-pabrik, dipajangkan laki-laki bukan wanita. Ya. Antum cari iklan-iklan obat-obatan, siapa yang diiklankan? Wanita. Nah, mana ada yang diiklankan laki-laki? Antum pabrik menjual ban mobil, di sampingnya apa? Wanita yang diiklankan. Coba contohkan lagi, apa lagi? Apalagi yang berkaitan dengan perabotan rumah tangga, ya, rice cooker, sendok, apa dan seterusnya, wanita. Mobil, apalagi mobil, di sampingnya siapa berdiri? Wanita. Kenapa ya ikhwah?
Karena wanita itu fitnah. Rasulullah SAW menyebutkan wanita itu dari depan belakangnya dihiasi oleh syaitan. Rasulullah bersabda, "An-nisa idza kharajat istasrafaha syaitan." Wanita itu kalau keluar maka dia akan dihiasi oleh syaitan. Enggak cantik, tapi karena syaitan yang menghiasi jadi molek, jadi cantik. Iya. Karena jamaah, kalau kita tidak cerdas melihat fitnah wanita ini, ya seseorang dia akan termakan oleh fitnah ini dan membinasakannya. Nah, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kalian dengan fitnah dunia, dan takutlah kalian dengan fitnah wanita. Ya. Sesungguhnya fitnah yang pertama-tama merusak Bani Israel itu adalah fitnah wanita. Nah, sudah lama kita mendengarkan seruan untuk menyamakan, ya, memberikan kemerdekaan bagi wanita seperti laki-laki. Dan sekarang apa yang kita lihat, ya ikhwan, Allah Azza wa Jalla mewajibkan bagi suami mencari nafkah itu, bukan istri. Ya. Kalau ini dilanggar, apa yang terjadi? Istri akan tinggi melawan ke suaminya. Ini uang saya yang cari, ente nggak bisa cari uang. Lihat apa yang terjadi. Syariat Islam memuliakan wanita dengan waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian tinggal di rumah kalian, wahai wanita. Yang mencari rezeki, yang banting tulang suaminya, ya, bukan istrinya. Jangan terbalik. Nah, ini bentuk Islam memuliakan wanita. Ya. Datang dakwah-dakwah dari haula'il gharbiyun, orang-orang yang ingin memerangi Islam, menyuarakan, ya, berikan kebebasan bagi wanita bekerja seperti laki-laki. Banyak kerusakan yang terjadi. Ya, istri si bapak Pulan sekarang sudah bekerja, diterima di perusahaan ini, di kantor ini, dia menjadi sekretaris ini, pakaiannya harus begini, ketat, ya, terbuka pahanya. Apa yang terjadi, ikhwan? Dia bekerja bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Apa yang terjadi? Ikhtilaf, campur baur, mengundang syahwat, memfitnah laki-laki yang bukan mahramnya. Itulah yang akan terjadi ketika syariat Islam tidak diindahkan. Nah, fitnah wanita. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Karenanya kita ringkas, ya ikhwah, selama kita masih hidup akan terus fitnah ini, ya, menguji kita. Maka bagaimana cara kita untuk menanggulangi fitnah wanita? Pertama, apabila engkau wahai pemuda belum menikah, menikahlah. Ya. Seorang pemuda, segeralah menikah. Ini obatnya. Ada yang belum menikah di sini? Banyak. Kena banget, Ustaz. 1, 2, senyum-senyum, Ustaz. 2, menikah. Belum juga. Belum. Nah, segera menikah.
Jangan takut menikah nanti saya nggak bisa memberikan nafkah. Antum sudah bekerja sekarang, sudah mendapatkan gaji, ya menikahlah. Nah, ini obatnya. Rasulullah SAW, lihat, Rasulullah SAW tidak akan pernah memberikan wejangan kepada kita kecuali itu mendatangkan maslahat. Beliau bersabda, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu dari kalian ini menikah, maka hendaklah dia menikah. Ya. Fa innahu, ini manfaat menikah ikhwah, aghadun lil basar, lebih menundukkan pandangan karena sekarang dia sudah punya istri. Ya. Bukan berarti kalau enggak punya istri banyak melihat, tapi itu yang terjadi. Kalau antum belum menikah, bahaya. Ya. Nah, ini manfaat menikah, fa innahu aghadun lil basar. Sesungguhnya dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Lebih menjaga kemaluan. Nah, fa illam tastati', tapi bila engkau tidak mampu menikah, belum mampu, ya, fa alaihi bis-sawm, maka hendaklah dia obati syahwatnya dengan berpuasa. Dengan berpuasa. Fa innahu lahu wija', karena dengan berpuasa ini akan mengekang, ya, volume tinggi syahwatnya. Dengan apa? Dengan berpuasa. Tapi puasa yang benar. Puasa yang benar, karena banyak orang berpuasa tetap aja volumenya tinggi syahwatnya. Kenapa? Dia hanya puasa dari makan dan minum, tapi matanya enggak berpuasa dari melihat yang haram. Ya, puasanya, matanya tidak berpuasa dari melihat wanita-wanita yang haram. Bagaimana syahwatnya ingin rendah? Nah, jadi puasa juga harus disertai dengan ghaddul basar, menundukkan pandangan. Iya. Karenanya di antara yang sangat diperhatikan oleh ibu-ibu, ya, oleh wanita yang sudah menjadi istri, ya, karena tujuan menikah itu adalah apa? Tujuan menikah itu adalah isba'us syahwah. Di antaranya isba'us syahwah, memenuhi kebutuhan hajat syahwat. Itu di antara tujuan menikah. Karenanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada seorang istri, jangan sampai dia menolak ajakan suaminya apabila ingin berhubungan. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashi, ya, apabila seorang laki-laki atau seorang suami mengajak istrinya ke firas, fa'abad, lalu seorang istri ini menolak, fabata ghadban 'alaiha, lalu suaminya bermalam dalam keadaan marah kepadanya, la'anathal malaikah, malaikat melaknatnya. Wanita yang demikian malaikat akan melaknatnya hatta tasbah, sampai pagi. Kenapa? Karena tujuan pernikahan ini tadi itu apa? Ahsanu lil fard, untuk menjaga kemaluan, untuk menundukkan pandangan. Iya. Nah, ini apabila kita sudah terfitnah dengan wanita, maka
segeralah menikah apabila Anda masih muda. Nah, karenanya Al-Imam Suyuti menasihatkan seperti yang kita sebutkan tadi kepada ibu-ibu, ya, supaya dia pandai untuk berhias di dalam rumahnya. Pandai dia berhias sehingga dia terus dilihat indah cantik oleh suaminya. Jangan berhias keluar rumah, ya. Di dalam rumah dia kumuh, di luar rumah cantik. Ya, ini kebalik ini, seperti ini. Ya. Nah, obat yang kedua agar kita tidak terfitnah dengan wanita ini ghaddul basar, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Qala ta'ala kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, ya, wa yahfadhu furujahum. Katakan wahai Muhammad SAW kepada laki-laki mukminin, yaghuddu min absarihim, supaya mereka menundukkan pandangan, ya. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan. Ini isyarah ikhwah bahwasanya melepaskan pandangan ke yang haram itu menyebabkan kita tidak mampu menjaga kemaluan. Tapi dengan kita menundukkan pandangan, maka ini salah satu jalan agar kita mampu menjaga kemaluan. Wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, demikian itu lebih suci bagi mereka. Nah, demikian juga dalam satu ayat ini, wa kullil mu'minat, dan katakan kepada wanita-wanita mukminah. Yaghdudna min absarihin, supaya wanita-wanita ini menundukkan pandangannya. Jadi bukan laki-laki aja yang dilarang untuk yang dilarang untuk melotot kepada wanita, tapi wanita juga dilarang untuk melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, tentunya pandangan syahwat. Nah, wa yahfadna furujahun, dan hendaklah mereka menjaga kemaluannya. Dan ada tambahan perintah kepada wanita ikhwah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah wanita ini menampakkan perhiasannya, ya, illa ma dhahara minha, terkecuali yang nampak dari pakaiannya, ya. Nah, yang ketiga al-wiqayah, cara kita menjaga diri dari fitnah wanita, tajannub al-khulwah bil mar'ati bi ghairi mahram, menjauhkan berkhulwah. Apa itu berkhulwah ikhwah? Berduaan, ya, dengan wanita yang bukan mahram. Ini harus dijauhi. Ya, sekarang kan kita nggak berduaan, ya, tapi berduaan lewat HP saja, sama aja, lewat HP. Bahkan sekarang terkadang seorang lebih gampang untuk, ya, dia melakukan yang haram dengan media yang ada sekarang. Waliyadzubillah. Maka ingat ya ikhwah, HP ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jangan kita jadikan nikmat ini perantara untuk bermaksiat kepada Allah. Semuanya akan ditanya, ya, dan semuanya akan dinampakkan di akhirat kelak apa yang kita lakukan. Tidak ada satupun dari kita yang mampu mengelaknya. Nah, Nabi kita yang Muhammad bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin, janganlah seorang
laki-laki itu berduaan dengan wanita. Wala tusafiranna imra'atan illa ma'aha mahram, dan janganlah safar seorang wanita itu kecuali dengan mahramnya. Dalam hadis juga, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithahuma asyaitan. Tidaklah berduaan seorang laki-laki dengan wanita terkecuali ketiganya adalah syaitan. Iya. Sekarang apa yang kita lihat di ikhwah, waqi' yang terjadi di hadapan kita, di perusahaan ini, di toko ini, tempat belanja ini, ya, Allah musta'an. Seharusnya wanita itu banyak tinggal di rumah, tapi mereka dibuat keluar semuanya oleh musuh-musuh Islam dengan apa? Dengan suara hurriyah, kemerdekaan, kebebasan. Islam memuliakan wanita, tapi syaitan menggunakan wanita ini alat untuk menjatuhkan orang-orang yang beriman kepada kemaksiatan. Ini tidak kita sadari. Waliyadzubillah. Ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Rasulullah SAW dalam satu hadis juga beliau bersabda, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Hati-hatilah kalian jangan sampai masuk ke tempat wanita. Ya. Sekarang ya akhi, sudah tidak ada rasa malu bagi wanita. Kenapa? Karena dari sejak kecil dia sudah dibarengkan di bangku sekolahnya dengan laki-laki. Hilang rasa malunya. Jadi biasa dia berinteraksi setiap harinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi menjadi terbiasa. Nah, padahal ini tidak boleh, walaupun dengan alasan menuntut ilmu di bangku sekolah, tidak boleh. Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Wa qala rajulun min al-ansar, ya Rasulullah, afara'aita al-hamu? Qala al-hamu al-maut. Jangan sampai kalian masuk ke tempat wanita, kata Rasulullah SAW. Maka ada seorang laki-laki dari Ansar bertanya, ya Rasulullah, afara'aita al-hamu? Bagaimana menurutmu kalau saya masuk di dalam rumah, di situ ada istri saudara. Al-hamu itu istri saudara. Apa kata Rasulullah? Al-hamu al-maut. Al-hamu al-maut. Nah, sekarang kan biasa, padahal itu bahaya. Jadi jangan sampai seseorang dia masuk, ya, di dalam rumah itu hanya ada istri saudaranya. Kecuali kalau ada suaminya di situ, dia bertamu. Nah, tapi kalau sendirian bahaya. Tidak boleh, ada bukan mahramnya. Nah, al-hamu al-maut. Jadi seorang wanita dia menerima tamu saudara suaminya, ya, enggak boleh. Dia masukkan dan dia di situ sendirian. Al-hamu al-maut. Sampai Rasulullah mengibaratkan dengan al-maut, bahaya, kematian. Nah, itulah tadi diantara cara kita menjaga agar kita terjauh dari fitnah, ya, wanita. Nah, ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.